Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Memiliki Bakat Level SSS. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di video sebelumnya Yening sedang diintai oleh sosok Orde Ketiga. Yening berpikir, siapa ini? Siapa yang ingin membunuhku? Ini adalah bagian dalam kota zona aman Zhenjiang, dan selain Chen Yong, tak seorang pun yang mengenal saya. Apakah Komandan Ketiga Zhenjiang yang saya curi hasil buruannya? Atau apakah Chen Yong berubah hati? Mustahil, Chen Yong ingin merekrut saya. Tak ada alasan baginya untuk membunuh saya. Dan Komandan Zhenjiang bahkan tak tahu bahwa saya yang mencuri buruannya itu. Yening menebak apakah itu Lin Lan dari pasukan serigala berdarah. Apakah dia menemukanku dengan sangat cepat? Di dalam dengan semua keterampilanku dalam waktu cooldown, aku tak bisa terburu-buru untuk konfirmasi. Prioritas segera adalah bagaimana cara melarikan diri. Haruskah saya mengaktifkan sepatu boot Thunderstrike dan mengambil taruhan? Tenanglah dulu. Fakta bahwa pihak lain mengikuti saya tanpa bergerak berarti mereka masih ragu. Yang berarti mereka tak tahu bahwa keterampilanku sedang dalam waktu cooldown. Melakukan pelarian secara terburu-buru hanya akan membuatku terluka, dan mereka pasti akan mencoba membunuh. Pendekatan terbaik saat ini adalah berpura-pura tak ada yang salah, dan melihat apakah saya bisa menemukan tempat untuk berlindung. Mengerti, Yening melihat ke arah tempat bar. Di masa seperti ini, orang yang masih mampu pergi ke bar untuk minum pasti kaya atau berkuasa. Saya akan masuk ke sana. Yening sudah ada di dalam dan terlihat ada juga beberapa orang yang sedang menjaga wanita yang sedang minum. Wanita itu berujar, serius? Apakah hanya aku, atau bar ini penuh dengan pria tua yang marah hari ini? Menjaga, wanita itu bertanya, Nona, setelah minum ini, apakah kita harus pulang? Wanita itu menghentikan penjaganya, dia menoleh ke samping, dia melihat Yening. Yening menganalisis wanita yang sedang melihatinya, dia masih muda, tetapi dia suka penampilan yang edgy, rambut yang dicat, riasan yang dramatis, bermain-main di klub. Dia mungkin sedang mengalami fase pemberontakan. Wanita itu mendekat ke Yening, dia menyapa Yening, hai, tampan, sedangkan Yening masih menganalisis anting-anting dan cincinnya, semuanya adalah peralatan berkualitas biru. 4 individu tingkat tinggi atau puncak di belakangnya mungkin adalah pengawalnya. Tak ada orang lain di sini yang berani memprovokasinya, jadi dia pasti punya latar belakang yang cukup. Wanita itu menawarkan, Anda sendirian, ingin minum bersama? Yening berpikir dia belum merespon perkataan wanita itu, aura pembunuh tingkat ketiga masih ada di luar. Yening baru menjawab, saya ingin sekali, tapi saya sedang bangkrut sekarang. Haha, tak masalah, saya yang akan membayarnya. Wanita itu langsung memesan minuman, bartender. 2 koktail, tidak akan pulang malam ini, taruh di tab saya. Yening berujar, maaf, tapi aku harus memanfaatkanmu untuk pergi malam ini. Lagi pula, tanpa mengetahui kemampuanku sepenuhnya dan dengan 4 penjaga tingkat kedua yang berkualitas tinggi. Bahkan Orde Ketiga akan berpikir 2 kali, wanita itu bertanya, adik, apakah kamu berani menemani kakak ke hotel malam ini? Yening menjawab, baiklah, karena kamu sangat menikmati jadi pemburu. Aku akan berpura-pura menjadi mangsa untuk saat ini. Mereka telah berjalan keluar dari bar, para penjaga berbincang, Kakak Li, wanita muda itu akan pergi dengan seseorang.
Haruskah kita menghentikannya? Apa kau gila? Apa kau ingat bagaimana dia menimbulkan masalah kita dengan Tuan sebelumnya? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Li menjawab, apa lagi yang bisa kita lakukan? Segera ikuti dia. Pastikan saja tak ada yang terjadi pada dia. Ye Ning bergumam. Aura pembunuh mengikuti dari belakang, para penjaga masih belum pergi. Tidak punya pilihan kecuali pergi ke hotel bersama dia dan melihat apa yang terjadi. Mereka sampai ke hotel, lalu Ye Ning membaringkan Yan Yuqing. Yan Yuqing. Tak heran, dia adalah putri dari Yan Liejun, Komandan Zona Aman 317 dan Presiden Perusahaan Perdagangan Starsin. Menginap satu malam di hotel seperti ini biayanya sama dengan penghasilan orang biasa dalam setengah tahun. Dalam kehidupanku sebelumnya, ketika saya masih seorang pengungsi yang putus asa, saya bekerja di tim penjaga perusahaan perdagangan Starsin, membersihkan zombie. Secara teknis, ayahmu masih menjadi bosku. Yan Yuqing menjawab sambil masih mabuk. Jangan sebutkan orang tua itu. Dia yang terburuk. Yan Yuqing meminta Ye Ning untuk memeluknya sambil memegang dada Ye Ning, sedangkan Ye Ning dia bergumam, jelas dia bertengkar dengan ayahnya, dan melakukan semua ini malam ini di bawahnya. Kekanakan banget, waktunya untuk membuatnya takut, kembali ke tempat yang tepat. Ye Ning menjatuhkan Yan Yuqing ke kasur sambil memegang kedua tangannya. Dia berkata, apa kamu serius? Jadi, jika itu, aku tak akan berhenti berlaku lagi padamu. Hei, teriak Yan Yuqing. Ye Ning mendekati mukanya ke dekat muka Yan Yuqing. Yan Yuqing melepaskan diri. Dia berkata sambil berlari, aku akan mandi dulu. Ye Ning berkomentar melihat tingkah Yan Yuqing seperti yang diharapkan, mangsa paling lucu. Selalu bertindak sebagai pemburu, Yan Yuqing mulai mandi. Ye Ning pergi ke balkon. Dia berujar dia hanya menggonggong tapi tak ada yang menggigit. Saya ragu dia akan keluar dari kamar mandi itu dalam waktu dekat. Ye Ning melihat orang yang mengintainya yang sedang bersembunyi. Aura pembunuh tingkat ketiga ada di bawah, dan soal itu terlihat mencurigakan. Tapi menilai dari bentuknya, itu tidak mirip seorang wanita. Apakah itu orang lain selain Lin Lan? Lalu siapa yang mungkin menjadi orang itu? Berpikir kembali, bahkan setelah 2 masa kehidupan, saya masih tak punya jawaban tentang waktu saya pingsan sebelum evaluasi kebangkitan. Orang asing yang menyingkirkan diri karena rasa bersalah. Ada yang tidak bermasalah. Tapi jika orang di balik kejadian itu yang mencoba membunuhku, mereka bisa saja meracuni aku dulu. Kenapa harus melakukan hal-hal seperti itu? Kalau dipikir-pikir lagi, Lin Lan terluka parah kali terakhir. Dia harusnya masih dalam kondisi pemulihan. Sambil Ye Ning membayangkan Lin Lan memberikan fotonya ke seseorang, tapi mungkin dia punya hubungan dengan tim pemburu lain dan mempekerjakan anggota ketiga lain untuk membunuhku. Ye Ning memanggil Li Fugui. Li Fugui, dapatkan aku sepasang perlengkapan penyamaran segera mungkin. Perlengkapan itu harus sangat realistis. Sesuatu yang akan membuatku sama sekali tak dapat dikenal. Baik Master, jawab Li Fugui menyetujui permintaan Ye Ning. Penjaga bertanya-tanya, secepat itu, Ye Ning menjelaskan wanita mudamu mabuk, pastikan dia tidak terlibat masalah apapun. Ye Ning masuk lift untuk turun di dalam lift. Ye Ning mengeluarkan yang ia minta ke Fugui. Ye Ning berkata samarkan perlengkapan. Wajah Ye Ning mulai berubah. Ye Ning menyadari orde ketiga tak mengikutiku, sepertinya penyamaannya berhasil dengan sempurna. Itu sangat sulit. Sekarang saya harus naik level ke tingkat ketiga segera mungkin. Atau aku tak akan bisa menangani semua musuh, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Yan Yuqing selesai mandi. Dia menemukan kertas yang ditinggalkan Ye Ning, lalu dia membacanya. Yang tertulis dalam kertas itu adalah saya tidak memanfaatkan orang lain, jadi jangan menempatkan diri Anda dalam situasi yang berbahaya. Terima kasih untuk malam ini. 2 hari kemudian, Ye Ning berkata, Chen Yong, seperti yang diharapkan dari anak militer yang berhubungan baik.
Dia memberikan saya 2 peralatan dalam waktu singkat. Ye Ning menilai peralatan yang ia minta ke Yong, pedang panjang Blazing Flame. Pedang pendek Yu Chang. Keduanya merupakan peralatan biru tingkat atas. Ye Ning menggunakan skill pedang panjangnya Blazing Flame Enchantment. Ye Ning mencoba menebaskannya. Dia menganalisis mengkonsumsi 270 poin energi spiritual per detik. Suhu pisaunya dapat mencapai hingga 2000 derajat. Yu Chang Enchantment. Dan mencoba menebaskan pedang Yu Chang. Pedang Yu Chang menghabiskan 240 poin energi spiritual per detik. Ketajaman pisau ini dapat disebutkan dengan laser. Ye Ning dengan gagah berkata, dengan cadangan energi spiritual yang saya punya, cukup untuk menangani pertempuran skala kecil. Ye Ning melihat equipment yang ia miliki, 2 pedang ini, ditambah kecepatan kilat dari sepatu Thunderstrike, perisai dari Blood Spirit Armor, pisau kaki dari armor yang menyebabkan lumpuh, kalung sumpah yang ketahanannya. Dan dengan 3 keterampilan terbaikku saat tidak cooldown, hampir tidak bisa menyamar diriku sebagai anggota ketiga dan memasuki ruang tingkat tinggi Gate of Hell. Sedikit penjelasan tentang Gate of Hell adalah dungeon bawah tanah. Di setiap lantai ke bawah, kamu akan menghadapi serangan zombie atau mutan. Setiap lantai 7, ada mutan spesial yang berfungsi sebagai monster elite. Lantai terakhir akan memiliki puncak mutan tingkat ketiga yang harus dihadapi. Selain hadiah mutan yang berlimpah, ada juga bahan kristal energi spiritual yang tak seperti dungeon lainnya. Jika saya cukup beruntung untuk menemukan bagian yang besar, itu akan lebih berharga daripada peralatan Blue Grade manapun. Pemberitahuan sistem muncul. Apakah Anda ingin masuk gerbang neraka dungeon? Tingkat minimum masuk saat ini, menengah kedua. Kesulitan dungeon, sangat tinggi, disarankan untuk bergabung dengan anggota ketiga sebelum melanjutkan. Ya, jawab tegas Ye Ning. Memasuki gerbang neraka. Jumlah peserta saat ini, 40. Ye Ning mulai masuk ke dalam dungeon. Dia berkata, keberhasilan saya dalam memaksimalkan status order kedua saya tergantung pada perjalanan ini. Dum, suara orang yang mencoba mengambil kristal. Orang yang mengambil kristal, mereka berbincang, ada banyak sekali kristal roh di sini. Benar, satu potongan kecil kristal roh berharga 8.000 kredit. Jika Anda dapat membawa kembali beberapa blok dari mereka, Anda akan tetap selama sisa hidup Anda. Ada orang berteriak menghentikan mereka berdua, berhenti menggali. Semua kristal roh di dalam gerbang neraka hanya dapat diperoleh dari membunuh monster. Bahkan jika Anda menggalinya, Anda tak dapat membawanya keluar. Ye Ning sudah masuk. Dia menganalisis ada 40 awakener. Kali ini, militer saja punya 21 orang. Jangan buang-buang waktu. Dungeon akan dipimpin oleh militer. Kalian semua beruntung berada di sini sekarang. Orang yang berkata itu dia memperkenalkan dirinya, Pin Wang, yang nama saya. Kolonel dari grup Angkatan Darat ke-7, seorang bangkit kelas 3. Pin Wang yang menjelaskan ada 18 terowongan di sekitar kita, semuanya dipenuhi zombie. Jika kita bertahan hidup, kita akan mendapat hadiah. Setiap tim akan memiliki 3 orang yang masuk ke dalam terowongan yang berbeda untuk memaksimalkan hadiah. Memiliki lebih banyak orang dalam satu tim akan mengurangi hadiah yang diperoleh. Kita akan berkumpul di terowongan lantai 7, kemudian kita akan bertarung melawan para elit mutan bersama-sama. Di dalam 21 personel militer, ada 4 orde ketiga dan 10 orde kedua tingkat tinggi. Dengan demikian, Anda dapat membentuk tim yang berisi 2 orang dan mengikuti salah satu orde militer dan bergerak bersama. 4 orang orde ketiga terdiri dari Ye Ning, Pin Wang Yang dan 2 orang lainnya. Itu hebat. Kita beruntung kali ini, ujar awakener lain. Pin Wang yang menegaskan, namun untuk lebih jelas, jika kamu memilih untuk mengikuti salah satu awakener kelas 3 kami, kamu harus memberikan 70% hadiahmu kepada kami. Jika Anda memilih awakener kelas 2, maka Anda harus memberi kami 50%. Tentu saja,
kami akan berusaha sebaiknya untuk memastikan kelangsungan hidup Anda. Wang Yangpin, kita panggil Kolonel Wang, dia menginstruksikan Orde Ketiga maju ke depan. Orde Kedua maju ke depan. Yang lain mundur ke belakang. Siap, kalian sekarang dapat mulai memilih. Awakener lain berbincang mengikuti militer itu baik, namun mereka meminta terlalu banyak. Saya datang ke Dungeon ini awalnya untuk mendapatkan hadiah di sini. Tetapi dari penampilan para Orde Ketiga, mengikuti mereka memang lebih aman. Salah satu orang Orde Ketiga ikut berbicara. Saya Yunming, Orde Ketiga tingkat pertama. Yunming menawarkan dirinya. Saya dari perusahaan pemburu setan, saya hanya akan mengambil 50% dari apa yang Anda hasilkan, dan hanya Orde Kedua tingkat tinggi yang diizinkan. Yening mendengar identitas Yunming, dia bergumam, saya tak pernah mengira akan ada anggota sipil Orde Ketiga yang bangkit lain di sini. Dan dia bahkan dari perusahaan pemburu setan non-pemerintah yang terkenal. Orang Orde Ketiga lain dia juga ikut memperkenalkan diri. Huang Kai, Orde Ketiga tingkat pertama. Saya juga hanya akan mengambil 50% dari apa yang Anda hasilkan, dan hanya Orde Kedua tingkat tinggi yang diizinkan. Yening berpikir kehadirannya ini, apakah aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat? Yening menyadari niat membunuh dari Huang Kai. Niat membunuh. Bisakah dia orang Orde Ketiga yang misterius yang mengikutiku 2 hari yang lalu? Kelompok kultivasi tak akan datang ke tempat penjagaan di bawah tanah jenis ini, di mana ada banyak Orde Ketiga. Dia di sini sendirian, saya kira ini hanya kebetulan. Mereka berdua saling tatap-tatapan. Yening berujar, sudah terlambat bagiku untuk menyamar sekarang, tapi seluruh ultimateku sudah siap sekarang. Hebat bahwa aku bertemu dia di sini sekarang, aku harus mencari kesempatan untuk membunuhnya nanti. Huang Kai berpikir juga, Lin, meskipun aku kehilanganmu 2 hari yang lalu, kamu sekarang ada di depanku. Dari apa yang saya dengar, dia punya skill yang kuat, saya harus menunggu sampai dia menggunakan ultimatenya sebelum saya mencoba membunuhnya. Yening ikut memperkenalkan diri. Yelin, Orde 3 tingkat pertama. Saya akan ambil 40% dan tidak ada batasan nilai. Para netizen kurang percaya dengan Yening, dia tidak punya medali dan kehadiran yang diberikan oleh Orde Ketiga. Dia terlihat terlalu biasa untuk menjadi Orde Ketiga. Meskipun dia membawa bayaran yang lebih sedikit, tetapi tidak sepenuhnya aman untuk pergi bersama dia. Kan Yelin, apa kamu benar-benar Orde Ketiga? Haha, aku tak percaya kamu. Yening berujar, menyimpan seseorang Orde 3 di ruang bawah tanah ini hanya akan menyebabkan kematian. Pasukannya bertanya, Kolonel, tingkat keterampilan deteksi Anda adalah yang tertinggi di sini, bisakah Anda mendeteksi seberapa kuat Yelin? Saya masih belum bisa merasakannya, tetapi jika melihat perlengkapan biru yang dikenakannya, mungkin dia anak Orde Ketiga. Lagi pula, apa yang dikatakannya tidak salah, hanya orang bodoh yang berpura-pura menjadi Orde Ketiga. Pemberitahuan sistem muncul. Dungeon dimulai 1 menit lagi, harap bersiap, para awakener. Mereka berkata misi akan segera dimulai, semuanya, cepatlah dan temukan tim kalian. Sir Huang Kai, biarkan kami mengikuti Anda. Yunming, saya ingin mengikuti Anda. Kolonel, Yening bertanya-tanya, tak ada yang memilihku. Huang Kai menertawai Yening, apaan sih Orde Ketiga, tak ada yang percaya pada kamu. Anda sekarang harus mengikuti awakener kelas 2 militer. Huang Kai menunjuk 2 orang yang tak jauh dari Yening, atau bawa 2 sampah itu bersamamu. 2 orang item mendekat. Yang wanita memperkenalkan dirinya, Yelin, namaku Linke, aku penyihir jarak jauh, bisa aku bentuk tim bersamamu. Yang pria mengikuti Linke, nama saya Zhang Wen, seorang mentalis. Yening menerima mereka. Baiklah. Kalian berdua akan mengikutiku. Terima kasih Yelin. Sekarang semua tim telah terbentuk, setiap tim memilih terowongan sendiri untuk dimasuki. Yening di depan terowongan 18,
dia mengajak timnya masuk ke terowongan 18, tapi ceritakan pada saya tentang keterampilan kalian berdua terlebih dahulu. Lin Ke menjelaskan tentang kemampuannya. Saya seorang penyihir, saya bisa menggunakan keterampilan saya 3 kali, namun itu semua adalah keterampilan yang saya pelajari saat saya belajar di Orde Pertama, kekuatannya lemah. Zhang Wei menjelaskan juga meskipun saya seorang mentalis, saya punya senjata Gatling Roh, saya bisa menghadapi mutan Orde Pertama tanpa masalah. Ye Ning berkata setelah mendengar keterampilan mereka. Kalian berdua. Maaf, kata Lin Ke. Toh kita memang nggak seharusnya ada di sini, kalau bukan untuk mencari nafkah. Ujar Zhang Wei. Ye Ning menenangkan mereka. Tim kita tidak lemah. Tenanglah, karena aku akan menerima biaya darimu, aku akan memastikan kalian berdua akan keluar hidup-hidup. Mereka berdua kagum Tuan Ye Lin. Oke sobat pencerita, apakah Ye Ning berhasil membawa mereka keluar dengan selamat atau cuman Ye Ning sendirian yang akan keluar dari terowongan 18? Tunggu aja part selanjutnya hanya ada di Pencerita Komik.